Sausapur. Kakak kunci pintunya sudah. Ya, kunci sudah. Makasih. Dadah. Dadah. Sausapur. Ada seorang. Enggak. Oke baik, jadi hari ini kita akan beranjak ke Sausapur. Perkiraan perjalanan sekitar 3 jam. 3 jam. 3 jam bro 3 jam atau 4 jam tergantung jalan. Karena sorongnya tinggal hujan terus. Nenek sudah datang ya sudah jalan. Nah kawan-kawan, kali ini Tong langsung saja menuju Sausapur dari Sorong. Nah untuk perjalanan sendiri perkiraan sekitar 3-4 jam. Itu pun kalau cuaca bagus ya, karena nanti Tong akan melewati banyak jalan-jalan rusak juga, karena ini adalah lintas kabupaten yang akan Tong pergi ini adalah Kabupaten Tambrau, tepatnya di distrik Sausapur. Nah kalau kamu mau tahu juga, Sausapur sendiri ini adalah saksi Perang Dunia Kedua ya. Jadi di sana itu adalah tempatnya dulu bekas Perang Dunia Kedua. Jadi armada-armada kayak tank apa yang Jepang punya itu dong taruhnya tuh di Sausapur. Dong bilang pangkalan sudah di sana. Jadi kawan-kawan, kalau kamu tahu bukti sejarah tentang Perang Dunia Kedua ya, kamu bisa tahu dari Sausapur sini, karena Sausapur ini di sana ada tank-tank yang sudah hancur ya, terbengkalai di sana. Dia adalah saksi bisu dari Perang Dunia Kedua. Jadi bisa dibilang Sausapur ini salah satu tempat yang paling bersejarah sudah di Papua. Nah kawan-kawan, kau bisa perhatikan juga selama perjalanan ini nanti Tong akan disuguhkan dengan pemandangan dengan jalan rusak, terus banyak orang juga yang sedang sedang kerja proyek ya. Nah kamu perhatikan ini sebelah kanan, orang sementara kerja proyek ya, karena memang jalan menuju ke sana tuh memang hancur parah ya. Ini yang Tong lewati nih masih spanggal-spanggal ini. Tapi bagusnya jalan sekarang itu di 2023 nih sudah lumayan bagus ya. Maksudnya sebagian-sebagian tuh sudah aspal. Jadi palingan tinggal setengahnya saja, mungkin arah-arah Malaun Karta sana yang belum ini diaspal. Bukan tidak bisa diaspal, tapi mungkin dana tidak cukup atau bagaimana, saya juga heran ya. Ya begitu sudah. Nah kali ini Tong ke Sausapur, saya ditemani oleh saya punya maitua sendiri dan dia punya nenek, Radeva punya nenek yang di sebelah itu. Nah, itu yang temani orang ke Sausapur. Nah Tong ke Sausapur sendiri ada urusan sedikit ya. Nah kan bisa perhatikan selesai Tong lewati jalan sekitar 1,5 jam dari kota Sorong. Nah langsung tiba-tiba naik di Malaun Karta itu, atau naik ini jalan begini langsung hancur ini tanjakan terus. Tapi ini saya lihat jalan ini sudah bagus ya, dibandingkan dulu waktu Tong touring 2 tahun yang lalu tuh lebih parah lagi. Ini saya lihat dong sudah hampar dia dengan batu, jadi sudah kelihatan enak lah untuk dinaiki. Kan bisa perhatikan di bagian belakang sana itu pantai ya, jadi kita naik di gunung tapi belakangnya itu kayak ada pantai begitu. Jadi kelihatan pemandangan dari atas nih sebenarnya indah sekali, cuma tertutup oleh pohon-pohon ya.
Jadi selama perjalanan itu tong kenapa menggunakan Hilux, karena transportasinya yang paling cepat adalah lewat darat nih, tong naik Hilux. Perkiraan cuma 4 jam saja. Kalau tong naik kapal, tong harus tunggu kapal dulu, habis itu lama lagi. Walaupun dia punya tiket katanya sih agak murah kalau naik kapal, tapi kalau naik Hilux satu orang ini 350 ya. Jadi kami hitung saja kali 4 orang ya untuk naik ke sana. Jadi kalau mau charter juga dia beda harga. Kalau charter pulang pergi tuh saya tanya kemarin dong bilang 2,5 juta itu pulang pergi. Nah kawan-kawan, kamu bisa perhatikan jalan ini. Jadi selama ton jalan ini bagusnya nih tidak hujan ya. Jadi selama jalan ini tidak hujan, jadi mobil nih jalan dengan enak sekali. Pokoknya dia jalan kayak jalan hampar, terus naik gunung, terus gunung. Cuma ya kalau kamu lihat kayak pemandangan, kalau macam ada burung-burung cendrawasih terbang di pinggir ini tidak akan ada ya, karena jalan-jalan begini nih sudah sering dilewati oleh Hilux. Jadi tiap hari itu pasti ada Hilux yang lewat di sepanjang jalan sini. Jadi kalau kamu bilang ketemu apa burung cendrawasih atau tidak ketemu, apalagi dong dia punya nama nih rusa di sini tuh tidak mungkin. Bukannya tidak mungkin, mungkin ada, cuma jarang sekali. Karena hewan-hewan itu kan dong takut sama manusia tuh, jadi dong akan pergi ke lebih di dalam hutan lagi. Ini tuh memang sudah di dalam hutan, tapi dong pergi ke yang tidak ada orang sama sekali di sana tinggal gitu. Kamu bisa perhatikan ini selama tong di dalam mobil tuh rasanya ya kayak begini. Naik mobil tuh goyang-goyang begini ya, tidak ada tong naik mobil itu kayak jalan mulus begitu lurus, maksudnya tong santai-santai, tidak. Tong ini pegangan semua karena jalan nih hancur parah. Jadi tuh selama 3 jam itu dalam perjalanan, kalau ton dari dari Sorong ke Sausapur itu ya goyang-goyang, jalan hancur begini. Jadi kalau aku mengantuk atau aku mau tidur tidak bisa juga, karena pasti kalau aku tidur tuh tetap kepala bunyi aja. Toki di mobil punya body situ kalau aku tidur. Jadi ya terpaksa ya aku harus pegangan begini, mata melek terus, dong bilang apa, mata besar terus kayak ini. Tara mungkin bisa tidur kalau jalan kayak gini. Kamu lihat nih, batu-batu bokar sekali. Tapi kawan-kawan tuh, ini jalan tidak semuanya rusak. Jadi macam naik gunung, turun gunung itu dia rusak, habis itu jalan mulus lagi, mulus, habis itu nanti jalan hancur lagi, rusak terus begitu. Jadi jalan yang tong lewati ini tidak semuanya rusak. Jadi selama perjalanan itu dari Sorong ke Sausapur sampai Malomkarta naik gunung itu jalan hancur. Pas naik gunung turun gunung, naik gunung turun gunung, pas turun gunung itu langsung jalan dong bilang dia pun nama apa ya, Mega kan kalau saya tidak salah. Itu tuh nanti di situ baru jalan lurus terus. Itu baru enak jalan menuju ke Mega kayak itu yang dong bilang. Kamu kalau mau lihat nanti bisa lihat di peta. Ini tuh ada sudah sampai jalan menuju ke Mega ya. Ini sudah yang selesai turun gunung itu ya, jalan hampir begini lurus tapi belum diaspal. Jadi kalau hujan dia becek tuh naik. Ini kan di Sorong kan tinggal hujan terus toh. Terus kalau jalan dia kering berdebu, mata tuh sakit kalau ini. Kok lihat mobil baku kejar itu debu naik full. Ada jalan tuh begini. Padahal yang kayak begini kan sebenarnya tinggal di aspal saja toh, cuma setengah mati juga karena ini dong harus timbun dulu. Dia punya tempat ini di sini macam rawa-rawa, jadi kamu bisa perhatikan di sebelah kiri nih, yang ini nih sebelah kiri sama kanan ini semacam rawa-rawa, baru tong lewati banyak sungai memang juga. Ini tong mulai menanjak lagi ya. Selesai jalan lurus terus ini tong mulai menanjak lagi. Ini kan bisa perhatikan tong di dalam ini semua sopir ada pegang setir biar setir tuh terlari, atau ada pegang, baru gerimis lagi. Gerimis begini yang bahaya nih, apalagi kalau hujan deras. Sampai di
Dong bilang di sini ada satu udah tanjakan tuh yang dong bilang tanah merah kah. Itu yang biasa truk-truk tabale di situ toh, karena truk kan rata-rata kan kebanyakan kalau dong mau kirim bahan-bahan makanan gitu, bama dan lain-lain itu kan rata-rata truk kan tidak pakai 4x4 toh, dia cuma roda belakang saja yang tak putar kayak truk, belakos dan lain-lain. Nah ini tong mulai menanjak ya, kalau bisa perhatikan dari dalam depan jalan ini hancur parah ini, goyang pak. Nih mobil ada gosok yang di luar, sengaja tong masuk ke dalam biar tidak becek tidak kena di muka ini. Ada kasih tutup rapat kaca semua, kaca kanan kaca kiri semua ini. Radeva pun nenek saja ada pegang kuat ini juga. Baru hujan lagi, padahal tadi cerah. Nah begitu sudah cuaca di Papua ini tidak bisa ditebak ya. Jadi kadang tuh bilang cerah begini pas sampai di ujung jalan sana tiba-tiba hujan. Ya wajar saja, ini Papua, bukan di daerah-daerah ini ya, Indonesia Tengah atau tidak Indonesia Barat sana. Nah kan bisa perhatikan juga ini mobil-mobil surame sekali ini dong antri ini. Oh ada ini trek yang tabale sama ini trek tersangkut di tengah sana. Ini sudah yang saya bilang kamu ini. Antri gosok-gosok. Habis tabale. Satu, dua, tiga. Geser. Satu, dua, tiga. Oh, ini saja. Datang. Jalur Sausapur ya. Ini buka ban saja boleh. Coba. Tanam. Lagi. Oke. Tuh, 2, 3. Ambil papan itu loh, kemarin kasih dong angkat sedikit baru kasih masuk. Kan naik di belakang ada semua. Ambil papan itu. Ya itu yang tahan. Itu gimana ya? Apa? Di papan satu. Coba. Itu kasih bab di paman. Turun mobil mulai. Kita lepas lagi turun di bawah semua. Kalau tadi itu satu Aduh itu patah itu. Iya, patah itu. Itu mana pun jangan tuh. Mau jago dari situ, Bang. Kanan sudah terus lepas itu. Apa? Mana? Apa untuk? Mundur. Udah terus jalan. Putar dulu. Kanan. Balas tir. Kedua. Kanan boleh. Kanan. Oh, sabar. Tunggu. Kanan. Ya usah dalam saja. Ya. Kanan. Mundur. Ya. Terus. Balas. Oke. Ya, terus.
Oke. Tahan dulu. Kan dulu pakai apa namanya kasih naik dia kubah belakang ke dalam apa? Desi belakang ke pantai belakang guys. Ambil lah berdi situ tapi lo ini. Yuk. Biar kepala ke bawah langsung. Oke. Awas kan ada pisau. Mundur. Ya. Bapak maju. Biar pantai ke sana. Kanan. Maju pelan saja. Ya. Oke. Maju Bapak. Ya, mundur. Iya, biar ini saja. Bapak, banting kanan. Sini saja. Kemudian sini saja. Sini saja. Parkir di sini. Yang ke sandar di samping sini. Kanan sini saja. Sandar dulu biar. Maju dulu. Maju. Maju sedikit. Maju. Opo, ganjal ka apa gal? Ganjal. Kasihan sekali orang tua. Benar. Aduh. Besok itu kabar di menghadap PJ Kabupaten Sorong ke Provinsi Papua Barat Daya itu lihat jalan. Berdiri dia saja boleh. Iya, biar besar ya. Nah, kawan-kawan, tadi kan bisa perhatikan itu mobil yang tadi itu habis terbalik ya. Nah, terus ada mobil satu di tengah ini, kan bisa perhatikan itu dia tak sangkut juga, bisa naik itu ini trek. Terus kan bisa perhatikan ini Tom punya mobil yang sudah ini dikasih lewat pertama ya, dites karena dia punya sopir nih mungkin biasa, jadi langsung dia yang gas duluan, apalagi dia antrian paling depan tuh, sudah langsung gas naik. Nah, itu makanya disarankan untuk kalau mau ke pedalaman Papua tuh harus kan pakai mobil 4x4. Nah, terus juga toh dari cerita yang dengar tadi itu orang-orang dong bilang itu
mobil yang tabali tadi itu dia punya muatan berlebihan, terlalu berat. Terus mobilnya katanya bukan 4x4, baru yang bawa tadi juga sudah orang tua, kasihan. Kalau saya mau lihat juga ya begitu, bagaimana lagi, orang punya tempat cari makan, jadi ya begitu sudah, tidak bisa disalahkan juga. Nah kawan-kawan, setelah kita melewati jalan yang hancur sekali tadi, nah ini sudah kita dapat aspal mulus lagi ya. Ini aspal nih mulus sekali, tapi di kanan kiri tidak ada pemukiman, jadi jalan saja terus lurus terus. Nah bagusnya ini kalau menuju ke Sao Sapor atau ke Tambrau ini, mobil-mobil tuh dan kendaraan-kendaraan yang lain tuh banyak ya, karena ini adalah akses ke Kabupaten Tambrau. Jadi sebelum sampai di Kabupaten Tambrau ada pertigaan nanti tuh, itu adalah menuju ke kiri nanti menuju ke Sao Sapor, kalau ke kanan itu menuju ke Tambrau. Nah ini juga jalan yang menuju ke Manokwari. Jadi kalau kamu mau ke Manokwari, salah satu akses jalannya itu yang cepat itu lewat sini, lewat Tambrau. Jadi kamu dari Sorong, kalau kamu dari luar kota, kamu dari Sorong, kamu lewat ke sini sampai di Mega. Nanti Mega nih sesudah yang tong mau lewat ini Mega, kamu belok kanan sehingga di Kabupaten Tambrau atau Vev baru lanjut Kebar baru sampai di Manokwari. Nah perjalanannya tuh lewat sini. Nah kamu bisa perhatikan, nah ini kita sudah mulai sampai di distrik Mega ya. Saya kurang tahu ini distrik atau apa, yang jelas dong biasa bilang di sini tuh Mega. Oke, di pertigaan yang tadi itu di Mega, kamu belok kiri. Nah, di sebelah kiri ini adalah jalan menuju Sao Sapor. Kamu bisa perhatikan di Sao Sapor ini jalannya itu sepanjang jalan, jadi tong akan melewati pesisir laut ya. Tapi bukan berarti tong di pesisir laut, bukan berarti tong jalan di bagian datar ya. Tidak. Jadi sepanjang pesisir ini tong lewat di samping-samping tebing. Jadi saya lihat ini kalau jalan menuju ke Sao Sapor ini bisa diperhatikan nih, tong lewat di samping tebing yang dong sudah gusur bikin jalan ini. Jadi tong jalan terus. Nah ini pertama memang masih aspal begini, tapi nanti pas sampai di ujung-ujung sana, wish, itu tuh jalan sudah laku juga. Jalan hancur di aspal, tapi mudah-mudahan ya pemerintah dong mau aspal ya, karena salah satu distrik tertua yang ada di Papua ya ini sudah. Dan bukti sejarah kalau ada bukti perang dunia kedua ya di Sao Sapor ini. Dan juga sebelum perang dunia kedua juga ada itu, kalau saya tidak salah baca dari buku sejarah ya, buku sejarahnya tuh ternyata Sao Sapor ini dulu nih juga tempatnya orang biasa berdagang ya, berdagang dari Pulau Maluku sana. Pulau Maluku sana yang Sultan Maluku itu dong biasa ambil kayak apa lagi kalau di Papua ini dong bilang burung cendrawasih punya itu kan mahal dulu tuh sama rempah-rempah. Nah, itu tuh biasa dong ambil juga salah satunya dari sini. Nah, kamu perhatikan ini jalan menuju ke Sao Sapor. Nah, hancur begini sudah. Jadi ya dinikmati saja. Tapi kalau kamu jalan yang enak ya kamu bisa lewat laut. Nah, kawan-kawan kamu bisa perhatikan ini jadi tong jalan di pinggir-pinggir tebing ya, tebing. Jadi di samping-samping ini, di atas ini yang sebelah kanan tebing yang tong lewati sudah ekskavator sudah ini toh gosok-gosok akan. Nah, kamu lihat yang jelas. Terus di sebelah kiri tuh jurang baru tembus ke mana? Ke laut. Jadi ya jalanan di sini nih ya berbahaya lah kalau mau dibilang, karena
Takutnya kalau hujan ini, kalau longsor ini, sudah selesai sudah. Pasti jalan tak tutup lagi. Makanya alat berat di sini tuh harus operasi terus ya, karena ya rawan. Gini sudah. Terus juga saya mau cerita sedikit. Kira-kira di South Sapor itu dong penghasilan utama apa? Nah, South Sapor tuh di sana tuh kebanyakan tuh orang tuh suku aslinya tuh di sana tuh mereka tuh sebagai nelayan sama orang bercocok tanam atau bertani. Jadi kebanyakan itu dong di sana tuh nelayan dan bercocok tanam. Nah, kamu bisa perhatikan dong bertaninya di mana. Jadi South Sapor nanti kalau kamu perhatikan itu dia punya bentuk itu bukan dia kayak di daerah pesisir begitu, pesisir pantai. Jadi ya sampai baru kamu lihat saja. Nah, terus juga toh pasti kan bertanya-tanya, apakah cuma orang Papua saja yang tinggal di sana? Tidak. Jadi di distrik itu tuh sudah banyak suku-suku ya, ada suku Jawa juga yang tinggal di sana, suku Manado, terus suku Sulawesi. Jadi dong sudah tinggal di sana. Jadi di sana itu sudah distrik, cuma dia agak rame ya. Bedanya tuh South Sapor kan dia di pesisir pantai. Jadi akses barang-barang yang dong mau kirim dari kota besar, contoh dari Sorong lari ke South Sapor itu rata-rata mungkin orang mau kirim barang tuh enaknya dong lewat kapal, jauh lebih murah. Kalau di pegunungan sana tidak bisa, akses satu-satunya cuma lewat Hilux sama lewat udara. Kalau di South Sapor sini kok bisa kirim lewat darat, lewat udara sama lewat laut. Jadi kemarin tuh kalau saya tidak salah harga-harga di sana tuh kalau tidak salah tuh hampir sama dengan di kota Sorong. Jadi dia tidak mahal. Nah, kamu bisa perhatikan tadi itu adalah kampung sebelum South Sapor ya. Ya, South Sapor ada di ujung sana. Kamu bisa perhatikan dari sini yang ada sedikit di tengah laut sana. Tong akan menuju ke sana. Jadi sebelum menuju ke South Sapor itu Tong akan melewati beberapa kampung. Jadi salah satunya kampung-kampung yang tadi itu. Terus nanti Tong akan lewati juga kayak sungai-sungai ya, kayak yang tadi ya. Bagusnya lagi, untungnya untuk menuju ke South Sapor, sungai-sungai yang Tong lewati itu semua sudah ada jembatan. Syukur sudah. Jadi Tong tidak perlu takut lagi ya. Karena kalau saya lihat ini kalau mobil dia turun ke sungai lagi baru mau menyeberang sungai, masalahnya sungainya terlalu besar ya. Ditakutkan itu malah Tong yang hanyut nanti. Bukan bisa menyeberang tapi malah hanyut. Nah, seperti yang saya bilang tadi tuh, ini jalanan di sini nih, jadi
setengah-setengah. Jadi dong bikin aspal setengah-setengah, habis itu hancur, habis itu aspal lagi. Jadi macam dong bikin proyek nih bagaimana, macam jalan setengah-setengah. Ya tidak tahu apakah anggaran kurang atau bagaimana ya. Ya kamu sendiri yang bisa nilai lah. Jadi wajar saja kalau ketika Ton datang ke sebuah pedalaman yang ada di Papua Depo Harga ya kamu bisa kaget-kaget. Tapi untungnya Sao Sapor ini dia berada di pesisir pantai, jadi ada kapal yang bisa singgah untuk bawakan bama begitu untuk ini. Jadi tidak terlalu mahal kalau untuk bilang. Nah, terus saya mau cerita sedikit. Nah, sebelum Tambrau itu jadi kabupaten, dulu tuh untuk persiapannya tuh sebelum ada kantor di Tambrau itu ya, orang bikin kantor ya di Sao Sapor sini. Makanya Sao Sapor ini nih dulu nih bisa dibilang rame ya, karena dia bisa dibilang itu persiapan untuk kabupaten, tapi ternyata dong bikin kabupaten di Tambrau sana, jadi tidak jadi kabupaten di sini. Jadi kantor-kantor dulu tuh bisa dibilang itu dorang berada di pesisir sini, tapi karena wilayahnya mungkin karena tidak terlalu besar ya, kecil, jadi ya sudah dipindahkan ke Tambrau sana. Jadi kan kabupaten tuh Sao Sapor dia masuk di Kabupaten Tambrau, distrik Sao Sapor ini. Nah, terus juga saya mau cerita kenapa Sao Sapor nih disebut salah satu distrik tertua. Karena ya begitu, karena kantor distrik Sao Sapor pertama itu dibikin oleh orang Belanda ya pada tahun 1935. Nah, itu nanti kan bisa cek di buku ini. Nah, ini adalah buku tentang sejarah Perang Dunia Kedua di Sao Sapor ya. Jadi kamu bisa perhatikan di situ tuh, kalau kamu tahu tentang Sao Sapor kan bisa baca barang itu sudah. Di situ sudah dijelaskan dari awal sampai sekarang ini, atau lebih tepatnya ya, dia punya sejarah tuh pertamanya itu bagaimana. Nah, ini Tong sudah mulai dekat ya. Kalau kamu sudah ketemu kali besar yang ini, ini berarti selesai kamu lewati kali besar ini atau sungai besar ini, itu kamu sudah tiba di Sao Sapor. Nah, ini adalah distrik Sao Sapor ya. Jadi dia punya kali yang besar tuh ada dua ya, bukan satu. Jadi kamu lewati dua kali besar, dua sungai besar, baru kamu tiba di Sao Sapor. Oke, ini sekarang tuh sudah masuk Sao Sapor sudah ini. Dia punya jalan ini. Oke, baik, Tong sudah tiba di Sao Sapor dan Tong akan menginap di sini malam ini ya. Jadi untuk kamu yang sudah nonton, terima kasih lagi. Jangan lupa like, komen. Kalau kamu suka dengan video ini bisa dibagikan. Nah, nanti Tong lanjut lagi ke part selanjutnya. Tong akan ke Sao Sapor tapi jalan kaki. Oke, terima kasih lagi untuk kamu yang sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.